Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Fa innahu la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah Ta'ala dan fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim, amma ba'd. Masyarakat muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Dalam kesempatan mimbar khutbah kali ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Yang realisasinya tiada lain dan tiada bukan hanya dengan semata-mata menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Mengingat pada bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awwal, di mana kaum muslimin pada umumnya sedang memperingati hari Maulidin Nabi. Maka sengaja khatib mengambil sebuah tema, nikmat yang melenakan. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa ataupun memberikan mauidhah soal hakikat dan pentingnya waktu ataupun masa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadis ini sangat masyhur di kalangan umat Islam, tapi hanya sedikit yang menjaganya dengan baik. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada masanya dan akan berakhir pada saatnya. Segala sesuatu ada timing limit. Segala sesuatu ada masa kontraknya. Artinya, tidak ada yang abadi di dunia ini karena semuanya akan berakhir seiring bergantinya waktu. Oleh karena itu, marilah kita renungkan sabda Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Di mana hadis tersebut berbunyi, "Irtanin khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Wasihhataka qabla sakomika. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa farahaka qabla sughlika. Wa hayataka qabla mautik." Yang artinya kurang lebih, gunakanlah 5 masa
ataupun gunakanlah 5 kesempatan sebelum tiba 5 masa ataupun sebelum tiba 5 kesempitan. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum fakirmu, masa luangmu sebelum sibukmu, masa hidupmu sebelum kematian. Kelima nikmat tersebut seringkali melenakan manusia. Padahal semua akan sirna. Masa muda, sehat, kaya, luang, dan hidup adalah kesempatan yang mesti dimanfaatkan untuk beramal kebajikan. Sebab kesempatan ini suatu saat akan berubah menjadi kesempitan, yakni tua, sakit, fakir, sibuk, hingga kematian. Tak selamanya kita muda, tak selamanya kita sehat, tak selamanya kita kaya, tak selamanya kita luang, apalagi hidup. Siapa yang pandai menggunakannya akan beruntung. Dan bagi yang melalaikan pasti merugi dan akan menyesal. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan warning pada kita sekalian dalam Al-Qur'an surat 103 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali hanya orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Dan senantiasa menasihati di bidang kebenaran dan nasihat-nasihat di bidang kesabaran. Pakar tafsir Al-Quran, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan bahwa masa ataupun waktu adalah modal utama bagi manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka waktu akan berlalu begitu saja. Ketika waktu berlalu begitu saja, jangankan keuntungan yang diperoleh, modal pun telah hilang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maksud kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pernah berkata, rizki yang tidak engkau peroleh hari ini masih dapat diharapkan diperolehnya lebih banyak di hari esok. Tetapi ma'asyiral muslimin, waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin kembali esok. Yang berlalu sudah berlalu dan tidak akan dapat diripit kembali. Namun begitu ma'asyiral muslimin, kebanyakan manusia tidak menggunakannya dengan baik. Setelah tua, baru mau belajar membaca Al-Quran dalam kepayahan. Setelah sibuk, baru mau menemani anak-anaknya belajar. Setelah fakir, baru bicara sedekah. Setelah sakit, baru ingat akan Allah. Dan ketika ajal tiba, baru ingin menjadi orang yang soleh. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Allah karuniakan kepadamu sebelum datangnya kematian.
Maka mereka akan berkata, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian kami barang sesaat, maka kami akan menjadi orang yang pandai bersedekah. Dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Jika saat kematian telah tiba, maka tidak akan dapat diundurkan barang saat pun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu sekalian perbuat. Assalamualaikum muslimin. Jamaah sidang Jum'ah yang belajar rahmatullah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang terkenal sebagai turjumul Quran, bagi orang yang ahli mufassiril Quran, meriwayatkan ada dua nikmat yang sering diabaikan ataupun melenakan kebanyakan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani marbubatani katsir minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang banyak melupakan akan anak manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Lihatlah ma'asyiral muslimin, di era yang disebut dengan era digital saat ini, di saat didirikan, dikumandangkan panggilan azan subuh, berapa jumlah manusia yang mau mendatangi akan panggilan tersebut? Apakah mereka yang tidur dalam kondisi sakit? Mereka sehat semua. Apakah mereka sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing? Tidak. Mereka adalah luang. Walau sehat, walau luang, tidak ada kesibukan. Ternyata waktu tidak banyak dimanfaatkan oleh anak manusia. Maka datangnya penyesalan adalah di kemudian hari. Mengapa sehat dan sempat itu membuat manusia terlena? Sebab watak manusia itu cepat lupa akan kebaikan yang diperolehnya. Jika dalam kesakitan dan kesulitan, dia rajin menghibah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah lepas dari penderitaan, ia lupa seakan-akan tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 12 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kasafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Kadzalika zina lil musrifina ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, seperti beberapa hari yang lalu ketika datang hujan badai yang memporak-porandakan atap rumah kita, terutama di kawasan tempat khatib tinggal, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri, sambil mengucapkan kalimat takbir, sambil mengucapkan kalimat tahmid. Bahkan mungkin ada juga yang membuang celana dalam ke atas genting, yang hakikatnya katanya meminta kepada siapa agar supaya hujan dipindahkan ke tempat yang lain. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu akan menimpa kepada mereka, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaupun salah, mereka nampak enjoy saja. Itulah manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan berkhutbah kali ini, sengaja khatib menyampaikan 4 tipe manusia. Manusia itu ada 4 macam. Yang pertama,
Orang yang sehat dan sempat berbuat baik, artinya orangnya sehat selalu beramal soleh. Yang kedua adalah orang yang sehat tetapi tidak sempat berbuat baik, meski badannya kokoh, badannya fit, badannya adalah berbody spot, tangannya merupai tangannya diraih, tubuhnya seperti tubuhnya diraih, tapi tak pernah dia bersujud, menyembah, bertakbir, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah orang-orang yang tidak sehat atau orang yang sakit tapi sempat berbuat baik. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak sehat dan tak sempat berbuat baik. Kira-kira 60 hari yang lalu, ketika ibu mertua Profesor Dr. Agus Nurratin M. Hum, salah satu guru MTS Al-Khairiyah yang sekarang menjadi kepala jurusan S2 UNES, meninggal dunia. Ketika disampaikan berita kepada kami oleh keluarganya, saya menangis, ya Allah. Masih dalam kondisi sakit pun, Ibu Hajah Sutirah masih bisa berbuat baik. Hafiz, cucu dari anak yang terakhir dipanggil oleh eyangnya. Ya yang, ambillah kertas sama bolpen. Untuk apa yang? Ini tak tanda tangan ini ngisor kene. Ndure tulisono. Yang nguasake karo awakmu jiko ditemune bang kabeh, jiko ana kabeh dite. Ya. Kayak ngono kabeh. Kono yang panti sapa sing dhaif sing pamen nang entekno. Lah makanya yang gimana yang gampang. Sakit masih sempat berbuat baik. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dari 4 tipe manusia ini, sekarang kalau kita mengadakan introspeksi diri, kita ini berada di posisi yang mana? Apakah kita masuk dalam kategori orang yang pertama? Orang yang kedua? Yang ketiga atau bahkan yang keempat? Tentu sebagai seorang mukmin yang kamil, seorang muslim yang kamil, maka tiada tujuan lain kecuali adalah untuk bisa menjadi orang yang pertama. Sehat, senantiasa berbuat baik. Sehat, selalu beramal soleh. Kalau tak terpaksa tidak, mudah-mudahan pula kita di saat sakit masih sempat berbuat baik. Dan yang ketiga, jangan sampai menjadi orang yang kedua, apalagi yang keempat. Sungguh celaka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, selagi kita sehat dan sempat, maka bersegala mengisi sisa umur kita ini dengan ketaatan agar meraih husnul khotimah. Bagaimana yang khatib rasakan pada saat usia resign ataupun pensiun ini sudah tiba, maka tiada tujuan lain kecuali hanya satu, ingin menjadi orang yang cerdas. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ya ashabi, atadruna mal kayis? Wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang cerdas itu? Jawaban para sahabat sontak. Ada yang paling keras, terutama Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang cerdas adalah orang yang nilai matematikanya, kalau dalam anak kuliah atau anak sekolah, 100 wahai Nabi. Nilai sainsnya atau IPA-nya adalah 100 wahai Nabi. Apa jawab Rasulullah sadaka? Bukan itu yang disebut orang yang cerdas. Lalu para sahabat segera bertanya, siapa wahai Rasul orang yang cerdas itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dapat mengekang tuntutan hawa nafsu dan pandai beramal untuk bekal hidup setelah kematiannya. Dengan kata lain, orang yang cerdas adalah orang yang ahli ibadah. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau beribadah.
Maka Nabi juga menawarkan pertanyaan. Atadruna mal ajiz? Tahukah kamu siapakah orang yang apes itu? Jawaban mereka dengan jawaban tiang ingkang apes nggih tiang ingkang nilenipun namung ketek lungguh kalian kursi kualik Kanjeng Nabi. Laisa dzaka. Bukan itu. Yang disebut orang yang celaka adalah orang yang manittaba'a hawahu, orang yang hanya senantiasa mengikuti tuntutan hawa nafsunya, wala amila lima ba'dal mauti, dan tidak mau beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tujuan hidup kita adalah hanya satu. Bagaimana kita sering baca setiap kali kita menjelang tidur, setelah kita bangun dari tidur, membaca ya hayyu ya qayyum amitsna ala dinil Islam, ya hayyu ya qayyum amitsna ala dinil Islam. Munajat seorang mukmin adalah demikian. Yang dicari adalah happy ending. Yang dicari adalah husnul khotimah. Yang dicari adalah akhiran yang baik. Bukan su'ul khotimah. Salah satu di antara kiat untuk menjadi orang yang husnul khotimah adalah orang yang diberikan oleh Allah kesehatan dan selalu berikhtiar, beramal baik semaksimal kemampuan yang dia miliki. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas maksimal kemampuan. Insya Allah kalau waktu kita isi dengan amal yang salih, kita akan menjadi orang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa bada bi nafsihi ta'lima. Wa qala ta'ala min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah afina fi badanina. Allahumma ya Allah afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah ya Allah badan kami ya Allah. Sehatkanlah ya Allah pendengaran kami ya Allah. Sehatkanlah pula ya Allah penglihatan kami ya Allah. Tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.